observasi koperasi kami yang ke KPRI Majalengka. Nah sebelum itu perkenalkan saya selaku moderator Rahma Yasmin Hesti Putri, saya Deva Yudhani, saya Nia Nurjania, saya Syarah Fabia. Mungkin langsung saja ke materi pertama. Yang pertama ada profil KPRI Hikmah Majalengka. Jadi nama koperasi itu udah jelas ya, KPRI Hikmah Majalengka. Beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 20 Majalengka, posnya pada 414 Majalengka Kulon, subdistrik Majalengka Regensi Jawa 45491 Indonesia. Jenis koperasi itu koperasi sifat pinjam. Terus pada bukunya itu 11434 garis miring BH, garis miring TK, strip 10, garis miring 15. Selanjutnya nama teleponnya 0233 281 329. Kode posnya 45418. Selanjutnya ada sejarah berdirinya KPRI Majalengka. Jadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Hikmah Majalengka itu adalah jenis koperasi jenisnya itu fungsional atau tingkat sekunder yang didirikan pada Desember tahun 1928 dengan menggabungkan enam koperasi di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Majalengka yang tersebar di 6 kecamatan. Yang kedua ada visi dan misi KPRI Hikmah Majalengka. Di sini visinya yaitu terwujudnya KPRI yang mandiri dalam mensejahterakan pegawai Republik Indonesia di Kementerian Kabupaten Majalengka. Misinya ada meningkatkan kualitas dan kuantitas keanggotaan KPRI Hikmah Kabupaten Majalengka. Yang selanjutnya ada meningkatkan jenis usaha yang bersangkutan dengan kebutuhan anggota maupun masyarakat. Selanjutnya ada mempertahankan serta meningkatkan unit usaha yang telah ada secara optimal. Selanjutnya meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kewirausahaan di lingkungan KPRI Kabupaten Majalengka. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Jadi setiap perusahaan mengharapkan agar tujuannya tercapai dengan baik. Karena itu segala bentuk kegiatan perusahaan harus direncanakan dan dijalankan dengan baik. Nah, hal itu akan terjadi jika manajemen di dalamnya perusahaan tersusun dengan rapi dan terdapat struktur organisasi. Nah, kita bisa lihat di sini struktur organisasinya. Di sini ada kepengurusan, jadi pengurus, dan di sini ada anggotanya. Bisa dilihat saja di slide. Next, ada juga pengawas. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan bukan sariawan. Nah, di dalam struktur organisasi juga ada bidang administrasi. Ada bidang administrasi, ada tata usaha. Nah, jadi tata usaha ini melayani administrasi umum, surat menyurat atau jumlah surat keluar, jumlah surat masuk. Dan kedua ada laporan perkembangan operasi tiap semester. Kemudian melengkapi alat pertokohan, kemudian pembukuan keuangan seperti simpanan pokok dan wajib, pinjaman bulanan 5 bulan dan 10 bulan, kemudian pembukuan pinjaman dari dana bank yang telah terjalin kerjasama usaha koperasi. Kemudian ada bidang manajemen. Jadi bidang manajemen ini meningkatkan mekanisme pembagian kerja sesuai dengan PP 625/92 bahwa dalam rangka meningkatkan koperasi dan dana usaha, simpan pinjam dan perdagangan telah dibagi menjadi dua, yaitu unit simpan pinjam dan unit perdagangan. Kemudian menyatukan pertokohan antara toko dan swalayan ke dalam satu paket perdagangan. Kemudian ada bidang usaha. Bidang usaha ini ada permodalan atau modal sendiri seperti simpanan pokok, simpanan wajib,
simpanan wajib khusus peminjam atau dana kematian. Kemudian dalam bidang usaha ini juga ada usaha atau usaha simpan pinjam. Jadi bulanan dengan jasa 2% per bulan. Kemudian simpanan pinjam 10 bulan dengan jasa 12,5% per bulan. Kemudian simpan pinjam tahunan dengan jasa 12% per bulan. Ada juga hasil perdagangan Warsda Aula, yaitu Indomaret dan lain-lainnya. Sini juga ada banyak ya, ada komisi pembeli barang, jasa tabungan mandiri, keuntungan lainnya bagi hasil BCB syariah, sewa gedung, jasa tabungan bersama, jasa tabungan BCB, sewa kamar wisma, pendapatan provisi, pendapatan foto, dan tabungan BSI. Kemudian di bidang sosial dan ukhuwah Islamiyah. Jadi itu memberikan santunan kematian per anggota, kemudian memberikan santunan anggota yang dapat musibah gitu ya. Kemudian binaan mutu dan kaderisasi. Jadi mengikuti studi bidang yang dilaksanakan oleh KPRI Kabupaten Majalengka. Kemudian mengikuti rapat serta personal approach terutama dengan anggota bermasalah. Kemudian mengikuti diklat komputerisasi, akuntansi dan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM. Kemudian yang terakhir ada bidang pengawas. Jadi bidang pengawas ini pengawasan dan memeriksa terhadap keuangan dilaksanakan oleh pengawas secara rutin khusus untuk tahun ini tanpa audit dari KPA, KAP maksudnya, atau lembaga auditor yang independen. Seperti itu struktur organisasi dari KPRI Hikmah Kabupaten Majalengka. Selanjutnya di sini ada perkembangan KPRI Hikmah Majalengka. Nah, di sini keanggotaan KPRI Hikmah sampai dengan 23 Mei 2025 jumlah anggota koperasi sebanyak 746 orang. Dengan rincian yang masuk pada tahun 2025 sebanyak 4 orang, keluarnya pada tahun 2025 sebanyak 8 orang. Nah, pertambahan sebanyak 4 orang terdiri dari pegawai baru dan yang pindah dari luar daerah. Sedangkan yang keluar pada umumnya karena pensiun atau meninggal dunia atau pindah keluar daerah. Jumlah karyawan kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka berikut MTSN dan MAN sebanyak 1.022 orang dan yang sudah menjadi anggota koperasi sebanyak 802 orang, sedangkan yang belum masuk menjadi anggota koperasi sebanyak 220 orang. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh KPRI Hikmah Majalengka, yaitu kendala terbesar yang dihadapinya dengan koperasi lainnya atau kendala umumnya yaitu kredit macet atau susah bayar. Yang pertama ada diawali dengan pemberitahuan melalui surat kepada anggota yang melakukan kredit macet. Yang kedua ada jika surat tersebut tidak dihiraukan, maka akan ada pemberitahuan langsung ke tempat kerja anggota tersebut bahwa salah satu pegawainya memiliki kredit macet. Yang ketiga ada perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk baru sesuai kebutuhan pasar. Yang terakhir ada jika semua proses sudah dilakukan tetapi anggota tersebut masih merasa keberatan, maka pihak koperasi akan melakukan pengurangan cicilan. Semisal cicilan awalnya senilai Rp1.000.000, maka akan dikurangi menjadi Rp500.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemberatan kepada anggota dan anggota bisa tetap mencicilnya. Mungkin itu materi terakhir ya, informasi yang dapat kami sampaikan terkait KPRI Hikmah
Muhammad Majalengka. Mungkin cukup sekian. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.